Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Kamulyanti, NIM 2112061915, kelas A12 semester 1, mata kuliah Konsep Dasar IPS, tema Sejarah Masjid Jami Sultan Hatta Sintang. Dosen pengampu Ibu Eliana Yunita Seran, SPD, MPD. Indonesia memiliki banyak pesona, suku, serta budaya yang menyimpan banyak akan sejarah. Salah satunya di kota Sintang. Sintang merupakan kota kelahiranku serta tempat di mana aku dibesarkan. Sintang memiliki banyak akan pesona alam yang indah. Di balik pesona alam yang indah, tentu tidak terlepas dari sejarah. Sejarah inilah yang memiliki keunikan serta ciri khas tersendiri di setiap tempat yang indah yang ada di Sintang. Salah satunya Masjid Jami Sultan Hatta Sintang yang letaknya di pesisir sungai Jalan Bintara nomor 22 RT 2 RW 1 Kelurahan Kapuas Kiri Hilir, Kabupaten Sintang. Masjid Jami ini berada di dekat Keraton Darajuanti. Keraton Darajuanti sendiri juga merupakan salah satu tempat bersejarah yang ada di kota Sintang. Masjid Jami sendiri menghadap ke sungai yang mana sungai tersebut terhubung antara Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Masjid Jami Sultan Hatta didirikan pada hari Senin 12 Muharram 1883 Hijriah atau pada 10 Mei 1972 Masehi. Pembangunan itu bertepatan dengan penobatan Sultan Hatta sebagai raja. Saat dinobatkan, usianya baru 10 tahun dan langsung dianugerahi gelar Sultan Hatta Muhammad Syamsuddin Sa'adul Khairuddin, sekaligus menjadi raja Islam ketiga dalam sejarah Kesultanan Sintang. Awal pembangunan masjid didirikan dengan 9 tiang penyangga utama atau biasa yang disebut dengan soko. Pemasangan tiang tersebut selesai dalam waktu 1 malam saat hari di mana penobatan Sultan Hatta, dan Masjid Jami Sultan Hatta Sintang berhasil didirikan dalam kurun waktu selama 2 tahun. Masjid Jami Sultan Hatta juga merupakan sebuah pusat dalam penyebaran agama Islam yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Sintang. Sebenarnya pembangunan masjid ini terbilang mendesak karena umat muslim sudah banyak berkembang di Sintang. Membangun masjid sendiri merupakan salah satu dari 7 kesepakatan kerabat kesultanan yang harus dijalankan Sultan Hatta begitu ia dinobatkan. Ketujuh kesepakatan tersebut meliputi mendirikan istana sebagai tempat tinggal raja, mendirikan masjid, membuat undang-undang, menulis risalah raja, membuat jalan di sepanjang tepian sungai, raja yang berganti dengan gelar sultan, dan memerintahkan penghuluan mengambil Al-Quran 30 juz tulis tangan ke Banjar. Agama Islam masuk ke kota Sintang pada abad ke-16 yang dimulai oleh seorang raja ke-17 yang bernama Pangeran Agung. Beliau merupakan raja Islam pertama di Sintang yang mana sebelumnya beliau menganut agama Hindu. Penyebaran Islam masuk ke Sintang sendiri dimulai oleh seorang ulama besar bernama Muhammad Saman dari Banjarmasin dan Erik Suman berasal dari Sarawak, Malaysia. Masjid ini sudah mengalami 5 kali renovasi dengan tidak mengubah bentuk bangunan aslinya, sehingga keautentikan masjid masih terjaga sampai sekarang. Masjid direnovasi dilakukan hanya untuk membangun teras masjid saja. Penambahan itu sepenuhnya agar kapasitas daya tampung masjid memadai. Bangunan masjid ini memiliki gaya arsitektur campuran, ada unsur Melayu, Jawa, maupun Timur Tengah. Konstruksi bangunannya terbuat dari kayu belian yang mana kayu tersebut tumbuh di bumi Kalimantan. Bentuk atap masjid berciri khas undak layak Tanjung pada arsitek Jawa. Atap pertama dan kedua berbentuk 5, sedangkan atap ketiga berbentuk kerucut persegi 8.
Pada abad ke-18, renovasi dilakukan di masa kepemimpinan Adipati Muhammad Jamaluddin yang bergelar Ade Muhammad Yasin. Lalu direnovasi kembali dilakukan pada saat penembahan Abdul Rashid Kusuma I. Dan kemudian pada tahun 1994 dilakukan renovasi kembali atas bantuan dari pemerintah pusat. Dan pada tahun 2000 masjid ini dilengkapi dengan taman rumput yang luas dan hiasan pohon palem yang rindang. Pembangunan masjid ini dinilai sudah cukup mendesak pada saat Sultan Hatta dinobatkan. Pasalnya, jumlah umat Islam di Sintang sudah mulai banyak tetapi belum mempunyai masjid. Di masjid ini juga para pelancong dapat menyaksikan susunan penghulu atau menteri agama kerajaan Sintang dari masa ke masa. Saya sebagai masyarakat Indonesia sangat bangga akan sejarah serta kebudayaan yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di kota Sintang. Karena selain tempatnya yang indah, juga budaya yang sangat menarik hingga memiliki nilai sejarah yang dapat kita pelajari sebagai bentuk dari menghargai bangsa dan bangga akan sejarah. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Thanks for watching guys.